Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Saya, Febri Herpita, berasal dari SD 09 Kota Balingkah. Rekan saya, Perkenalkan, saya Darlius SPD, berasal dari SD Negeri 08 Gunung Tule. dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Atrisal, saya berasal dari SMP Negeri 1 Gunung Tule. semoga video kami ini dapat menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Atri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. begini Pak Atri, pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian antara coach dengan kuci yang akan Bapak lakukan nanti Pak. Iya Pak. Kemudian pada hari ini coach dan kuci akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Apakah sesuai tentang apa yang akan ditanyakan oleh coach kepada kuci. Untuk diingat, kucing ini terbagi pada 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Dan pertanyaan saya kepada Bapak, kompetensi yang bagaimana yang akan Bapak kembangkan saat kucing kali ini? Adapun nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan ini adalah yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak sampaikan? Nah, adapun kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coachnya Pak. Kemudian Pak Tri, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Bapak ingin pada proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan atau langkah-langkah yang tepat untuk permasalahannya. Silakan Bapak melaksanakan coaching dengan kucinya. Ya Pak. Dan semoga ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya dapat berjumpa dengan Ibu kembali. Iya, sama Pak. Tapi kali ini dalam rangka membicarakan apa ya? Iya nih Pak, saya boleh dong minta waktunya Bapak ya. Saya minta coaching nih Pak. Wah, boleh Bu Vita? Ya. Kita punya waktu yang kurang lebih 20 menit mungkin. Ya. Nah, saya kira itu sudah cukup, Bu. Oke. Apa yang Ibu kita dapat dari pembicaraan kita ini? Oh iya. Begini Pak, apa ya yang mesti saya lakukan nih terkait di kelas saya sekarang nih Pak? Masih banyak anak-anak yang di kelas saya di kelas 1 yang belum bisa menulis, kemudian juga belum bisa berhitung gitu Pak ya. Iya. Kemudian tentu ada kaitannya juga nih dengan keterampilan membaca mereka. Ini karena anak-anak tadi belum bisa menulis dalam rangka dikte seperti itu Pak, saya kesulitannya begitu. Masih banyak anak-anak ini yang ketika proses dikte itu entah itu hurufnya terbalik Pak, entah memang mungkin anak yang belum mengetahui huruf tersebut. Iya. Nah, sama halnya dengan berhitung tadi Pak. Sementara kita kan sebenarnya ini udah UTS ya Pak ya. Yes, ya. Begini Bu Vita, Ya, kalau dari perawatan Bu Vita kepada anak-anak, ya. cara menulis dan cara berhitung anak-anak tersebut, yang bagaimana Ibu harapkan dari anak-anak kita? Ya, baik Bapak. Kalau menurut saya Pak nih, pada saat ini kita kan sudah 2 bulan kurang nih belajar Iya, ya. iya. Paling tidak nanti anak-anak yang kesulitan menulis tadi itu mereka sudah kenal yang huruf A sampai Z seperti itu Pak. Nah, kemudian juga dalam proses menghitung di 2 bulan kesini itu kan anak-anak sebenarnya sudah harus pandai angka 1 sampai 10 baik penambahan maupun pengurangan Pak. Artinya Ibu berharap cari setengah bisa gitu ya? Begitu Bapak. Oke, menurut Bu Vita, Ya, jika dikasih grade ya, pada anak-anak ini dan kegiatan Bu lakukan, ya. kira-kira anak didik di kelas Ibu Vita sekarang ini berada di angka berapa?
menurut pengamatan saya Pak, secara umum kepala saya masih berada di level 4 nih, Pak. Bu Vita mau lihat mereka berada di angka berapa yang sesungguhnya? Oke. Untuk saat ini terutama di awal semester 1 ya Bapak ya. Iya. Di semester 1 ini saya berharap anak-anak saya semuanya itu sudah berada di level 6 Pak. Level 6 gitu. Level yang Ibu harapkan. Iya. Jadi kalau level yang Ibu harapkan, Ya. apa yang bisa Ibu Vita lakukan agar anak-anak itu bisa mencapai pada level yang Ibu harapkan? Iya. Caranya bagaimana ya Pak ya? Mungkin yang pertama apa yang menjadi persoalan saya ini saya akan koordinasi dulu terutama kepada bapak kepala sekolah. Ya. Kemudian nanti saya ambil waktu yang tepat berkoordinasi juga dengan murid-muridnya Pak. Ya. Kemudian yang ketiga itu sepertinya saya akan melakukan pembelajaran tambahan di luar jam wajib selesai Pak. Jadi anak-anak nanti yang tadi bermasalah seperti itu Pak, akan saya berikan beberapa menit, kali itu 15 sampai 20 menit. Saya luangkan waktu, saya tambah mereka belajar setelah usai jam wajib. Oke. Bagaimana kemungkinan itu bisa kita lakukan? Sepertinya setelah memberi informasi nanti atau berkoordinasi dengan Bapak Kepala dengan wali murid Pak ya, sepertinya tambahan jam ini lumayan tepat mungkin untuk menyelesaikan solusi permasalahan yang saya hadapi Pak. Berarti menurut Bu Vita, Ya. dengan memberi tambahan belajar dan menambah waktunya itu kepada anak-anak, mereka akan lebih bisa menulis dan menghitung, itu maksudnya Bu. Sepertinya iya ya Pak ya. Oke Bu Vita, dalam kegiatan ini tentu saja kita tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kaitan dengan orang lain, begitu maksud saya. Iya. Jadi siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melakukan kegiatan ini? Ya, sama seperti halnya ketika saya berkesulitan dalam membaca Pak, Bu Rona mau membantu saya. Beliau adalah petugas perpustakaan, mungkin lebih banyak waktu untuk membantu saya dan beliau kemarin bersedia Pak. Baguslah kok kalau begitu. Dan kapan kira-kira Bu Vita mulai kegiatan belajar tambahan kepada anak ini? Ya, insya Allah Senin sampai Sabtu kita kan ada ujian. Ya. Sepertinya saya akan mulai di Selasa atau Rabu, berarti 1 minggu ke depan Bapak. Oh begitu Mbak ya, 1 minggu ke depan. Ya. Nampaknya Bu Vita sangat bersemangat. Iya. Nah mudah-mudahan minggu depan atau waktu yang sudah Bu Vita sampaikan, Iya. kita bisa bersama kembali dan membicarakan hal ini. Makasih banyak Pak atas waktu yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya harapkan gitu Pak. Amin Bu, amin. Ya. Baik Bu Vita, Ya. minggu depan kita ketemu lagi. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atri, Iya Pak. tadi Bapak sudah melakukan coaching ya Pak? Iya Pak. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi Pak? Baik Pak, pada saat saya coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identitas, terus juga Sebagai observer, saya juga sudah mengamati proses coaching tadi. Ya, Pak. Menurut saya, coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan juga telah menggunakan alur tirta. Ya Pak. Dan sudah kelihatan bahwa Bapak telah hadir sepenuhnya, dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci, sehingga Kuci dapat memperoleh solusinya dalam rangka menyelesaikan permasalahan Kuci tersebut. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi, Pak? Baik Pak, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah berusaha lebih baik. Demikian Pak ya. Mungkin itulah percakapan kita hari ini Pak. Semoga pada coaching selanjutnya menjadi lebih baik ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ad, apa kabarnya siang ini nih? Waalaikumsalam Bu Vita, alhamdulillah baik. Ibu Vita gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Atri, pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian antara coach nanti dengan coachee yang akan Bapak lakukannya. Iya Bu. Pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati. Saya amati apakah nanti sudah percakapan coachingnya itu sudah sesuai alur kita atau tidak, seperti itu ya. Nah, apakah nanti yang Bapak tanyakan sebagai coach kepada coachingnya itu sudah menggunakan pertanyaan berbobot, atau bagaimana nanti cara Bapak menggali si coachee agar dengan leluasa menceritakan apa permasalahannya, dan bagaimana nanti Bapak menggali supaya beliau menemukan solusinya gitu. Nah, untuk Bapak ingat nanti pada coaching itu jangan lupa menggunakan 3 prinsip coaching ya. Yang pertama itu proses kreatif, kemudian yang kedua memaksimalkan kemitraan pertama, baru proses kreatif, dan terakhir memaksimalkan kompetensi. Nah, pertanyaan saya berikutnya Pak, kompetensi yang bagaimana nih yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, di mana adapun nanti kompetensi yang saya ingin kembangkan, Ya. di mana di sini itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bapak, kompetensi mana nih dari beberapa yang Bapak uraikan tadi yang paling Bapak spesifikkan ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu nantinya Bu. Oke, selanjutnya apa indikator yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching ini? Nantinya saya ingin coachee saya mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang tepat untuk permasalahannya yang dia dihadapi nanti di sini Bu. Baik Pak, silahkan Bapak melaksanakan coachingnya dengan coachingnya Bapak, begitu ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Atri. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik. Semoga Bapak dan keluarga juga dalam keadaan baik. Amin. Pak Darius, kira-kira keberatan nggak jika siang ini kita ngobrol sebentar? Karena ada yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Begitu ya Pak. Saya pikir nggak jadi masalah Pak. Kebetulan pada jam saat ini saya juga dalam keadaan kosong. Baiklah Pak, kalau begitu kita di sini aja Pak. Oke Pak, kita bicara di sini saja. Oke Pak, kalau saya lihat hari ini Bapak sepertinya ada masalah ya Pak. Iya Pak, sebenarnya begini Pak. Di semester ini saya melihat dan merasakan kondisi belajar dari murid-murid saya sangat jauh menurun Pak. Oh begitu ya Pak. Saya tangkap dari nada bicara dan wajah Bapak, sepertinya Bapak khawatir ya. Apa betul seperti itu Pak? Betul sekali Pak. Makanya saya datang menemui Bapak dan ingin berbicara dengan Bapak supaya saya bisa menyiapkan diri untuk mengatasi masalah saya ini Pak. Serta saya juga dapat berproses dalam pembelajaran bisa lebih lancar dan lebih baik Pak. Oh begitu Bapak. Berarti Bapak ingin menyiapkan untuk mengatasi masalah ya Pak. Menyiapkan diri seperti apa yang dimaksud itu Pak? Betul Pak. Karena di semester kemarin saya merasakan minat belajar murid-murid saya itu bagus. Namun pada semester ini minat itu jadi hilang, bahkan jauh dari harapan saya Pak. Oh begitu. Jadi Bapak merasa khawatir sehingga Bapak ingin bisa menyiapkan diri untuk mengatasi masalah ya Pak? Benar Pak. Kemudian apa langkah-langkah yang Ibu tempuh untuk mengatasi masalah tersebut? Langkah-langkah ya Pak ya. Begini mungkin. Langkah yang akan saya lakukan dalam pembelajaran, mungkin terdahulu saya melihat kebutuhan belajar murid dulu. Kemudian bagaimana minat murid terhadap pembelajaran itu, dan
bagaimana pula profil belajar murid itu Pak? Berarti Bapak ingin melihat kebutuhan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid ya Pak? Benar Pak. Selain ini, apalagi yang menurut Ibu yang bisa membantu mengatasi masalah tersebut? Pak? Iya, menyiapkan media pembelajaran mungkin yang akan saya laksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian saya juga bisa mengambil dari media sosial lain atau mungkin dengan mempergunakan media-media yang membuat jaringan internet supaya pembelajaran itu lebih bervariasi, Pak. Selain media pembelajaran yang menarik, ada lagi menurut Bapak langkah yang lain Pak? Ada Pak, yaitu model pembelajaran produk mungkin namanya Pak, supaya murid bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan bakat serta minatnya. Berarti dia berdiferensiasi produk ya Pak? Benar Pak. Sebelum itu saya sudah melakukan kegiatan berdiferensiasi konten dan proses. Kemudian untuk tugas akhir kegiatan saya kegiatan akhirnya maksud saya samakan dengan kegiatan yang lain gitu Pak. Berdiferensiasi produk itu, selain itu ada lagi tidak yang bisa Bapak lakukan? Selain daripada berdiferensiasi Pak ya? Iya. Apa ya Pak? Begini Pak, saya dapat ide karena murid saya diizinkan membawa handphone ke sekolah. Maka untuk proses pembelajaran saya menggunakan teknologi tersebut, seperti misalnya saya dengan kegunaan handphone itu saya memberikan siswa saya itu kuis gitu Pak. Wah, berarti Bapak sudah banyak alternatif nih. Dari sekian alternatif yang Bapak temukan, alternatif mana yang lebih dahulu Ibu Bapak akan lakukan? Alternatif apa ya yang akan saya lakukan? Karena saya rasa alternatif yang saya buat itu bisa saya lakukan secara bersamaan. Namun dengan melihat kebutuhan belajar siswa saya ini yang dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi proses, saya mungkin akan menentukan kegiatan berdiferensiasi proses itu Pak. Serta media apa yang akan saya pakai nanti bisa disesuaikan dengan diferensiasi itu. Oke, berarti bagus Pak. Lantas dukungan siapa yang Bapak butuhkan untuk mencapai semua itu Pak? Kalau dukungan dengan kegiatan yang saya lakukan, tentunya saya akan minta dukungan dari rekan-rekan guru, terutama dukungan dari BK, serta dukungan daripada murid saya Pak. Juga saya butuh dukungan dari Bapak, karena Bapak bisa memberikan motivasi kepada saya. Kemudian saya minta apakah saya bisa datang kembali kepada Bapak jika saya lebih membutuhkan tentang permasalahan ini Pak. Oh, boleh saja. Kapan saja Bapak butuhkan saya siap. Nanti kita bisa atur jadwalnya kalau saya sedang tidak sibuk. Baik, tadi saya sudah mendengar kapan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan hasil dari rencana Bapak. Begini Pak, setelah nanti saya laksanakan kegiatan saya ini, saya lihat bagaimana hasilnya. Mungkin dalam 2 minggu yang akan datang, saya akan kabari Bapak. Mudah-mudahan ini nanti Bapak ada waktu untuk kegiatan tersebut. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menjadi teman berpikir, berbagi permasalahan saya Pak. Sekarang saya mohon izin kepada Bapak. Oke Pak, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga Bapak di rumah. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak. Nah, tadi kan udah selesai nih proses coachingnya. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi? Oh iya Bu, tadi udah selesai melaksanakan coaching sama coachingnya ya Bu. Pada saat coaching saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta tadi Bu. Di mana dengan menanyakan tujuan, identifikasi, terus juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dengan menggunakan alur ini tentu akan dapat menggali kompetensi si coach tadi Bu. Nah, di mana karena beliau dapat menceritakan persoalannya di sekolah dengan leluasa tadi, dan dapat juga menggali solusi dalam rangka mengatasi permasalahannya di sekolah tadi Bu. Oke, sebagai observer, saya sudah mengamati proses coaching yang Bapak lakukan tadi ya. Menurut saya, coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat bagus. Nah, juga telah menggunakan alur tirta sebagaimana tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, di proses coaching tadi, saya sudah melihat bahwa Bapak sudah hadir seutuhnya ya. Iya Bu. Kemudian Bapak juga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach tadi dapat leluasa menceritakan ya, Iya Bu. apa permasalahan beliau. Nah, selanjutnya Bapak tadi juga sudah terlihat mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sesuai dengan kata kunci yang telah diutarakan oleh coach. Pertanyaan terakhir saya adalah, sebagai observer, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Atri kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan, yang sudah baik tadi? Nah, adapun tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah berusaha ingin menggali kompetensi coaching agar proses coaching selanjutnya berjalan dengan baik lagi Bu. Oh iya, demikian percakapan kita kali ini ya Pak ya. Semoga pada coaching selanjutnya Bapak menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat tentunya bagi kita semua. Iya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febrian Pita. Ya, waalaikumsalam Bapak. Baik Bu Febrian Pita. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian antara coach dengan puji yang akan dilakukan nanti. Pada hari ini coach dan puji akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah sudah sesuai tentang apa yang akan ditanyakan oleh coach kepada pujinya. Selanjutnya nanti saya juga akan memperhatikan bagaimana ibu nanti membuat pertanyaan yang berbobot yang akan disampaikan kepada puji. Serta bagaimana pula respon puji terhadap pertanyaan coachnya. Kemudian Bu, perlu kita ingat kegiatan coaching kita nanti akan terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan yang ketiganya adalah memaksimalkan kompetensi. Baik Pak. Pertanyaan saya yang pertama kepada Ibu, kompetensi yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan saat coaching kali ini? Baik Bapak, adapun nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini, saya akan hadir seutuhnya di hadapan coaching, kemudian nanti menjadi pendengar aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Secara spesifiknya kompetensi yang mana yang ingin Ibu sampaikan? Oke, adapun kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan saat coaching nanti itu, yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini bagaimana Bu? Oh iya, saya ingin coach saya nanti dapat menemukan solusi permasalahannya atau langkah-langkah yang tepat untuk permasalahan beliau Pak. Baik Bu, luar biasa. Sekarang silakan Ibu melaksanakan coaching dengan kucinya
Mudah-mudahan nanti akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Akri. Waalaikumsalam Bu Vita. Ya, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Akri, ada yang mau disampaikan ke saya Pak? Betul Bu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Vita. Oke, silakan sampaikan Bapak. Ini Bu, terkait dengan rekan guru saya di sekolah. Ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam pengembangan kompetensi mereka, baik secara administrasi maupun dalam penggunaan IT. Nah, yang sebenarnya yang sangat memberikan kemudahan bagi rekan-rekan tersebut melalui IT tersebut, sehingga sangat membantu dalam pengembangan diri serta dapat juga memvariasikan media yang akan dipakai pada saat pembelajaran. Beliau-beliau masih senang dan dalam keadaan yang lama-lama, seperti mereka berada pada zona mereka, zona nyaman mereka, tidak mempedulikan dalam perkembangan IT. Mereka hanya mematokkan mengandalkan apa yang ada di buku itu. Nah, yang membuat sehingga peserta didik itu merasa tidak nyaman atau tidak termotivasi dalam proses pembelajaran itu. Baik. Nah, izin Pak, kalau boleh saya garis bawahi nih, permasalahannya Pak Akri adalah adanya kebiasaan-kebiasaan lama nih sepertinya ya, baik dalam pembuatan administrasi guru dan juga model pembelajaran nih yang disampaikan oleh guru-guru masih menggunakan sistem lama nih. Jadi ibaratnya belum bervariasi begitu ya Pak ya? Iya Bu, kurang bervariatif karena modelnya masih yang lama saja. Kemudian mereka hanya ibaratnya dalam administrasi mereka hanya mengandalkan tahun yang kemarin bukan membuat yang baru. Tidak ada pembaruan sepertinya ya. Nah, baik Pak, dari percakapan kita hari ini nih, apa yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mengharapkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam pengadministrasian dan penggunaan IT dalam pembelajaran. Oke, jadi perubahan seperti apa nih yang bisa Bapak lihat atau yang ingin dibuat seperti apa? Saya ingin adanya perubahan dalam pembuatan administrasi tadi, kemudian penggunaan IT dalam sistem pembelajaran sehingga kita tidak tertinggal dan bisa mengikuti perkembangan zaman pada saat sekarang ini, karena anak-anak juga butuh yang seperti itu. Oke, baik. Dari yang Pak Atri sampaikan tadi bahwa yang sama dengan penggunaan IT itu berarti itu keadaan ideal ya, semua guru pandai beradministrasi dengan penggunaan IT. Dimana tadi Bapak sampaikan sebenarnya dengan keahlian mereka menggunakan itu sebenarnya itu membantu, sangat membantu malahan ya Pak ya. Nah, keadaan yang seperti itu tentu itu yang ideal menurut Bapak. Tentu kalau kita rate itu berada di level 10 ya Pak ya. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak nih saat ini di sekolah Bapak, kalau kita tentang 1 sampai 4 ini di level berapa nih saat ini begitu Pak? Oke, mungkin kalau saat ini Bu masih berada pada level 4 kali ya Bu. Kenapa saya bisa mengatakan pada level 4? Di mana masih banyak guru-guru senior yang seperti yang saya katakan tadi masih berada di zona nyaman mereka. Baik. Nah, sepertinya nih Pak, kalau beranjak dari kondisi sekarang nih yang di level 4 seperti pengamatan Bapak nih, ke level berapa ya yang bisa yang diinginkan Bapak untuk nampak perubahan atau penggunaan IT sehingga proses pembelajaran ini memang bervariatif, ke level berapa kira-kira? Kalau ke level berapa mungkin kalau terlalu tinggi menurut saya Bu, mungkin saya tingkatkan ke level 6 saja Bu, karena level tinggi itu sulit, dimana kalau kita memberikan pengajaran terhadap guru senior ini mungkin agak lebih susah. Berarti Pak Atri akan dilakukan dengan cara yang nanti variasinya seperti itu ya. Iya. Nah, selain daripada jam 2 itu, ada nggak strategi lain kira-kira Pak? Saya masih memikirkan cara yang bisa saya lakukan, tapi mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian seperti itu mungkin kita. Nah,
pendampingan, dan workshop. Berarti ada 3 kemungkinan nih. Nah, dari ketiga cara ini, yang mana yang menurut Pak Atri yang bisa dilakukan atau dilaksanakan dalam waktu dekat? Mungkin seperti mentoring ya Bu, karena kalau seperti tadi yang ada di Akademi Workshop itu mungkin agak memberatkan atau membebani, dimana kalau workshop ini kan pasti butuh dana, kemudian butuh narasumber dari luar yang lebih paham menggunakan atau menjelaskan tentang pembelajaran atau tentang menggunakan IT ini. Nah, di sini mungkin saya lebih spesifik ke mentoring Bu. Oke, mentoring ya Pak ya. Ya. Tentu Pak Atri butuh bantuan dalam mewujudkan langkah yang Bapak ambil ini. Nah, siapa orang rekan yang bisa membantu Bapak? Ada Bu, di sekolah saya mungkin saya meminta bantu kepada yang ahli di bidang IT, misalnya saya minta tolong nanti kepada operator sekolah ataupun yang lebih paham menguasai IT tersebut. Dengan kata lain, Pak Atri akan melakukan dengan cara kolaborasi juga tentunya ya. Iya. Jadi, kapan nih Pak Atri mau melakukan mentoring ini? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya coba dulu terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan saya yang ada di sekolah tadi. Baik, begini Pak, dari percakapan kita dari awal tadi itu, kira-kira nih apa yang dapat Bapak dapatkan nih dari percakapan kita? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara mentoring tadi yang dibantu oleh rekan saya yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran dan IT tadi. Nah, sekarang Pak Tri kan sudah memiliki gambaran bagaimana cara Bapak mengembangkan kompetensi rekan guru di sekolah Bapak ya. Oke Pak Tri, mungkin percakapan kita karena sudah lebih kurang 15 menit nih, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya tunggu nih cerita Bapak selanjutnya ya. Oke Bu Vita, terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat bagi rekan-rekan di sekolah dan bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Saya doakan ya baik Bapak ini sesuai nanti dengan ekspektasi Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Febri, Iya Pak. tadi sudah saya lakukan. Ibu sudah melakukan coaching dengan kuncinya ya Bu. Iya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Ya, oke Pak. Adapun yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi, yaitu saya menggunakan alur cerita ya Pak ya. Ya. Pada alur ini ada tujuan yang sudah diambil dari percakapan kami, kemudian mengidentifikasi, kemudian ada rencana aksi juga, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab, dan kami sudah komit akan bertemu kapan setelah proses coaching tadi Pak. Begini Bu, Ya. sebagai observer, saya juga sudah mengamati proses coaching tadi. Iya. Menurut saya, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan juga telah menggunakan alur tirta. Kemudian dari kegiatan tadi sudah kelihatan Ibu telah hadir sepenuhnya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh Kuci, sehingga Kuci dapat memperoleh solusinya dalam rangka menyelesaikan permasalahan si Kuci tersebut. Selanjutnya Ibu juga tadi sudah terlihat mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang telah disampaikan Kuci, serta yang tidak kalah pentingnya, Ibu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir dari saya sebagai observer Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari coaching yang sudah kita lakukan ini? Oke Pak. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah melakukan proses coaching ini, saya ingin lebih berusaha lebih baik lagi tentunya. Berusaha ingin lebih pandai lagi menggali kompetensi seorang coach Pak. Sehingga untuk coaching-coaching berikutnya nanti jika ada yang membutuhkan nih Pak ya, saya lebih baik lagi, lebih bisa lagi meng-coach jadi coach bagi coach saya nanti Pak. Oke Ibu, sudah prima sekali apa yang sudah kita lakukan. Bu Evita, ya. Mungkin untuk percakapan kita kali ini kita cukup sampai sekian dulu. Oke, Pak. Semoga
pada coaching selanjutnya kita lebih baik lagi dalam kegiatan kita kali ini, Iya. dan semoga kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini kami sajikan, semoga bermanfaat. CGP Angkatan 11 Tergerak bergerak. Dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.